warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Septiarani, NPM 222201103 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video kali ini saya akan melakukan praktikum menjelaskan adaptasi dan perubahan sel untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Berikut video penjelasannya. Baik, berikut bagian-bagian dari adaptasi sel. Gambar nomor 1 yaitu gambar nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengatur informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, tergantung jenis selnya. Nukleus biasanya terletak di tengah sel. Untuk gambar nomor 2 yaitu gambar nukleolus. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Nukleus bertanggung jawab atas fungsi penting lainnya untuk seluruh sel. Nukleus bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Selain itu, nukleus bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 3 yaitu gambar retikulum endoplasma kasar. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Hal ini dikarenakan di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar ini juga berperan penting dalam memproduksi, menyortir atau mengemas, dan mengangkut protein sekretoris seperti antibiotik, insulin, protein, pembekuan darah, enzim, dan kolagen. Untuk gambar nomor 4 yaitu gambar ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Gambar nomor 5 yaitu gambar apartus Golgi atau badan Golgi. Apartus Golgi berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantong vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 6 yaitu gambar lisosom. Lisosom yaitu organel sel berupa kantong terikat membran yang mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai kondisi. Di dalamnya, organel ini mempunyai 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protase, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Fungsi utama dari lisosom ada 3 yaitu endositosis, fagositosis, dan autofagi. Untuk endositosis yaitu merupakan pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Selanjutnya materi ini dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan atau bisa disebut dengan endosom awal. Untuk fagositosis yaitu merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Selanjutnya, autofagi. Autofagi proses ini digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 7 yaitu gambar mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus Krebs dalam mitokondria menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Energi tersebut berada dalam bentuk endonois trifosfat atau ATP sehingga mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis ATP. Gambar nomor 8 yaitu gambar endosom. Endosom yaitu organel sementara yang terikat membran yang berfungsi menelan hal-hal yang berada di luar sel. Endosom dibentuk oleh invaginasi membran sel, proses yang disebut sebagai endositosis. Gambar sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel.
Fungsi utama sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organ lain pada sel, sebagai pengatur gerakan sitoplasma, berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, berperan dalam komunikasi antar sel. Gambar peroksisom. Peroksisom merupakan salah satu organel sel berupa kantong kecil yang berisi enzim katalase yang berfungsi mengurai peroksida, yaitu sisa dari metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Gambar mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma berbentuk silinder panjang dan berongga. Fungsi mikrotubulus adalah untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagela, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Selanjutnya untuk gambar nomor 12 yaitu gambar sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaian protein. Biasanya ditemukan dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan membentuk silia dan flagela. Selanjutnya 13 yaitu gambar membran plasma atau membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 14 yaitu gambar retikulum endoplasma halus. Jenis retikulum endoplasma ini memiliki lapisan luar sel yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Retikulum endoplasma halus berbentuk seperti pipa yang meliuk-liuk. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Baik, selanjutnya identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Untuk gambar nomor 1 adalah adaptasi sel atrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi sel atrofi yaitu ada atrofi otot kaki, ada orang lumpuh atau tirah baring, kemudian ada atrofi otot seperti cedera tulang belakang atau stroke, ada neuropati, ada atrofi lemak pada kelaparan, dan atrofi otak. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi atrofi? Karena atrofi terjadi akibat penurunan dari sintesis protein, peningkatan degenerasi protein di dalam sel, dan mengalami berkurangnya ukuran sel atau mengecilnya sel. Proses ini juga disebabkan oleh iskemia atau kekurangan suplai darah, kemudian disus atau sel jarang digunakan, berkurangnya beban kerja sel, berkurangnya suplai darah, dan sel kekurangan nutrisi. Selanjutnya, gambar 2 adalah adaptasi sel hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi sel hipertrofi adalah adanya pembesaran jantung, peningkatan massa otot pada atlet atau binaraga, kemudian peningkatan massa otot ekstremitas pada pekerja berat. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi hipertrofi? Hipertrofi terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel. Mekanisme kompensasi yang dilakukan sel itu karena ada teknik mekanis yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Untuk gambar 3 adalah adaptasi sel hiperplasi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi sel hiperplasi adalah hiperplasi tiroid, kemudian hiperplasi endometrium karena obat-obatan, selanjutnya ada hiperplasi epidermis kulit, penebalan kulit karena cedera, dan kelenjar payudara. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi hiperplasi? Adaptasi hiperplasi ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel, dan adaptasi ini terjadi pada sel yang memiliki kemampuan untuk membelah diri seperti pada sel otot polos, myometrium, hati, dan ginjal.
Baik, untuk selanjutnya gambar keempat adalah adaptasi sel displasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi sel displasia adalah pada displasia serviks dan displasia fibrosa. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi displasia? Karena sel yang mengalami proses adaptasi displasia terjadi perubahan pada ukuran, bentuk, dan susunannya. Displasia adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Kondisi ini juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker.